Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang domair. Domair di sini adalah jamak dari domir, yaitu adalah kata ganti. Kita zoom out dulu. Domir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah domir baris, yang kedua adalah domir mustatir. Sekali lagi, domir baris itu domir yang nampak, sementara domir mustatir itu domir yang tidak nampak. Itu ya. Apa itu domir baris? Domir baris adalah huwa makana lahu surah dhohiroh fil kalam, yang memiliki bentuk yang jelas di dalam sebuah perkataan atau di dalam sebuah kalimat. Sedangkan kalau domir mustatir laisa lahu surah fil kalam, nggak memiliki bentuk yang jelas di dalam kalimat. Jadi kalau domir baris itu domirnya nampak, kalau domir mustatir itu domirnya tidak nampak. Itu sekarang. Nah, sekarang kita akan ulas tentang domir baris dulu. Domir baris di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah domir munfasil, yang kedua adalah domir muttasil. Domir munfasil, apa itu domir munfasil? Lam tattasil bima qablaha, yang dimana domir munfasil ini dia tidak memiliki domir munfasil ini domir yang tidak bersambung dengan domir sebelumnya. Itu kalau domir munfasil. Sementara kalau domir muttasil itu adalah domirnya bersambung dengan sebelumnya. Jadi kalau domir muttasil itu bersambung dengan kata sebelumnya, sedangkan kalau domir munfasil itu dia tidak bersambung dengan kata sebelahnya. Ini perbedaan antara domir munfasil dan domir muttasil. Yang munfasil tidak bersambung, yang muttasil bersambung. Ini. Sekarang kita bahas yang munfasil dulu. Domir munfasil di sini semuanya adalah fi mahallir raf'i. Jadi semua domir-domir di sini itu mabni semua, dan i'robnya adalah i'rob mahali, dan mahalnya adalah fi mahallir raf'i. Jadi semua domir di sini, domir munfasil di sini adalah marfu semuanya. Contohnya adalah ini dibagi menjadi banyak. Ada yang untuk mutakalim, yaitu ana, nahnu, yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Mutakalim itu siapa? Mutakalim itu adalah pembicara. Ghaib ini adalah yang dibicarakan, yaitu huwa, hiya, huma, hum, hunna. Sementara ada mukhotob. Mukhotob itu apa? Mukhotob itu adalah yang diajak berbicara, yaitu anta, anti, antuma, antum, antunna. Ini adalah domir munfasil, domir baris yang munfasil. Nah, sekarang ini yang penting ini. Yu'rabu domir mabni fi mahali raf'in mubtada. Jadi seluruh domir-domir di atas yang sudah kita jelaskan ini, mulai dari mutakalim, mukhotob, dan ghaib, itu semua i'rabnya adalah marfu, dan marfu'nya adalah mahali. Jadi mabni, semua domir di atas ini adalah mabni, maksudnya akhirnya tidak berubah, akhir harokatnya tidak berubah. Akan tetapi meskipun dia itu mabni, memiliki i'rabnya marfu fi mahali. Nah, itu. Mengapa dia marfu? Karena dia adalah mubtada. Dia marfu karena dia mubtada ini. Contohnya adalah huwa muhtaramun. Huwa ini adalah mubtada. Huwa ini adalah domir baris mabniun alal fathi fi mahali raf'i. Jadi sebenarnya dia itu marfu, tapi karena dia mabni maka dia fathah. Muhtaramun khobarul mubtada marfuun. Nah, ini. Contohnya lagi adalah anta mujtahidun. Anta ini mubtada, mujtahid ini adalah khobar. Jadi seluruh domir di atas ini adalah posisinya adalah sebagai mubtada dan semuanya marfu. Ini yang munfasil. Sekarang kita bahas yang muttasil. Yang muttasil di sini adalah yang bersambung dengan sebelumnya. Nah, berbeda dengan yang munfasil. Kalau munfasil ini adalah semuanya marfu. Tapi kalau munfasil, kalau muttasil di sini itu ada
ada tiga i'rab. Yang pertama adalah fi mahalli raf'in. Dhamir muttasil di sini dia bisa marfu. Dhamir muttasil sini adalah dia bisa mansub. Dhamir muttasil di sini dia bisa majrur. Ini mansub, ini majrur. Tetapi marfu, mansub, majrurnya adalah i'rab mahalli. Karena semua domir-domir berikut adalah mabni yang dimana harokatnya tidak bisa berubah, akan tetapi dia fi mahalli raf'in au fi mahalli nasbin au fi mahalli jarrin. Kita mulai dari yang fi mahalli raf'in. Domir-domir berikut itu bisa marfu karena dua hal. Marfu karena dia itu sebagai fa'il, yang kedua dia marfu karena sebagai ismu kana. Contohnya adalah ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il kata betu. Tuh di sini dia itu adalah marfu. Marfu'nya adalah, mengapa dia marfu? Karena dia fa'il. Contohnya lagi adalah aliful itsnain. Aliful itsnain doroba. Doroba di sini dia marfu. Kenapa? Karena dia adalah sebagai fa'il. Kemudian wawul jamaah. Contohnya adalah syarobu. Wawu sama alif di sini itu adalah marfu. Kenapa? Karena dia adalah sebagai fa'il. Kemudian nun niswah dzakarna. Nun niswah di sini dia sebagai fa'il dan dia adalah marfu karena fa'il. Kemudian na al fa'ilaini, bisa sami'na untuk 2 orang, bisa juga sami'na untuk 3 orang atau lebih dari 2 orang. Dan na di sini adalah marfu. Kenapa? Karena dia adalah fa'il. Jadi mulai dari tu, doroba, syaribu. Nah ini semuanya fi mahalli raf'in. Mengapa fi mahalli raf'in? Karena dia adalah fa'il gitu ya. Semuanya mabni di sini. Nah kemudian habis itu ini ada catatan. Dhamir mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi domir-domir di atas yang sudah kita jelaskan semuanya adalah fi mahalli raf'in karena adalah sebagai fa'il, sebagai pelaku. Nah kemudian habis itu yang di bawahnya ini ada keterangan idza ittasalat bikana wa akhwatuha. Jika domir-domir di atas ini berposisi sebagai ismu kana, maka dia adalah marfu dengan status isim kana. Jadi kalau bersambung dengan kana wa akhwatuha, maka i'rabnya dia adalah marfu karena sebagai ismu kana. Contohnya adalah kuntu toliban misalkan. Tuh di sini dia marfu. Kenapa? Karena sebagai ismu kana. Nah, seperti itu. Ini adalah domir-domir yang muttasil yang i'rabnya adalah fi mahalli raf'in. Kemudian domir-domir muttasil yang i'rabnya fi mahalli nasbin, dia itu mansub. Mansub di sini karena apa? Bisa karena maf'ul bih, bisa juga karena dia ismu inna wa akhwatuha. Contohnya di sini adalah hak lil ghaib ini. Innahu di sini dia marfu. Kenapa? Karena dia adalah ismu inna. Nah, kemudian ini dorobahu. Hu di sini adalah mansub. Maaf ya. Innahu di sini adalah mansub karena dia adalah ismu inna. Dorobahu di sini adalah mansub. Mengapa mansub? Karena dia adalah maf'ulun bih. Dorobaha, ha di sini adalah mansub karena dia adalah maf'ul bih dari doroba. Dorobahum di sini mansub karena dia adalah maf'ul bih dari doroba dan sebagainya. Kemudian ada lagi kaf. Nah, kaful khitab. Innaka atau innaki bisa juga. Innaka atau innaki. Innaka di sini dia mansub karena dia adalah ismu inna. Dorobaki, ki di sini adalah dorobaki atau dorobaka. Di sini mansub karena dia adalah maf'ulun bih dan sebagainya. Kemudian ada lagi ya mutakalim innani. Innani ini adalah mansub karena dia adalah ismu inna. Dorobani ini adalah maf'ulun bih dan dia mansub dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian di sini ada catatan, 2 catatan. Idza ittasalat bil fi'li takunu fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jika domir-domir di atas ini dia bersambung dengan fi'il, maka dia adalah fi mahalli nasbin, dia mansub karena dia adalah maf'ulun bih. Sementara yang bawahnya ini idza ittasalat bi inna wa akhwatuha, dia mansub karena dia adalah ismu inna. Jadi seperti itu. Domir-domir berikut fi mahalli nasbin dia bisa mansub karena maf'ul bih atau karena ismu inna. Sekarang berikutnya fi mahalli jarrin, dia itu majrur. Domir-domir berikut itu majrur. Majrurnya karena yang pertama karena dia adalah mudhof ilaih,
Yang kedua karena dia adalah isim dari harf sebelumnya yang dia harfu jar. Jadi yang pertama majrurnya bisa dia majrur mudhof ilaih, yang kedua dia bisa juga isim majrur karena sebelumnya ada harfu jar. Contohnya adalah gini. Apa domir-domir fi mahalin jarin ini? Itu adalah semua domir yang fi mahali nasbin ini. Jadi domir-domir yang fi mahali jarin ini dia adalah semua domir yang ada sebelumnya fi mahali nasbin. Semua domir di sini bisa masuk fi mahali jarin. Jika pertama idza ittasalat bi harfi jar, jika domir-domir yang di samping ini, domir-domir yang di samping ini itu bersambung dengan harfu jar, maka dia adalah fi mahalli jarrin. Contohnya adalah bika, minhu, bisa juga fihi. Minhu di sini, hu di sini majrur karena dia bersambung dengan harfu min dan dia majrurnya adalah fi mahalli jarrin dan karena dia adalah mabni. Kemudian berikutnya idza ittasalat bi ismin, jika domir-domir yang ada di sini itu bersambung dengan kata benda, maka kata domir-domir berikut adalah majrur karena dia mudhof ilaih dan dia adalah fi mahalli jarrin karena mudhof ilaih. Contohnya adalah qalamuka. K di sini adalah majrur bih, majrur karena dia adalah bersambung dengan isimnya ini dan dia adalah mudhof ilaih. Sehingga qalamun di sini adalah mudhof, yang K ini adalah mudhof ilaih. Kitabuhu, hu di sini adalah majrur karena mudhof ilaih, kitabun di sini karena dia adalah mudhof. Begitu kira-kira. Kemudian sekarang kita bahas yang domir mustatir. Domir mustatir itu tidak nampak dan dia domirnya adalah muqaddarah bil fa'il. Contohnya adalah gini. Muhammad yaktubud darsa. Sebenarnya setelah yaktubu ini ada huwa, yang huwa ini tidak nampak. Nah, ini yang disebut dengan mustatir. Contohnya lagi di sini. Hindun tudzakiru, Hindun belajar. Sebenarnya setelah Hindun itu ada kata hiya dan hiya ini tidak nampak, maka mustatir. Seharusnya adalah Hindun tudzakiru hiya, seharusnya seperti itu. Tapi hiyanya dihapus, maka ini adalah domirnya mustatir. Contohnya adalah nal abu bil kuroti. Seharusnya setelah kata nal abu ada kata nahnu tapi tidak nampak. Ini yang disebut dengan domir mustatir. Asma'u al-kalama, saya mendengar perkataan. Seharusnya setelah kata asma'u ada kata ana yang dimana ini adalah domirnya dihapus, maka ini domirnya mustatir. Contohnya lagi-lagi uktub ad-darsa. Uktub di sini seharusnya ada kata-kata lagi yaitu uktub anta. Tapi domirnya itu adalah mustatir dan dia tidak nampak. Begitu kira-kira penjelasan mengenai domir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.